Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Kami beranggotakan Sigi Pamungkas, Ibu Nur Hidayati, Ibu Titik Siswinarsi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Program Kerja Sekolah Berbasis EDS. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Setiap institusi sekolah memerlukan adanya program agar apa yang dimimpikan, dicita-citakan, dan yang diharapkan dapat terwujud secara optimal. Program sekolah merupakan program yang telah direncanakan untuk keperluan pendidikan di sekolah tersebut, sehingga apa yang dicapai sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sampai saat ini belum ada alat yang dapat mengukur kinerja sekolah dari SPM dan SNP, sehingga rencana pengembangan sekolah kebanyakan tidak berdasar data yang solid dan lebih berdasarkan atas perkiraan, asumsi, atau bahkan kebiasaan saja. Nah, dengan adanya EDS ini akan memungkinkan sekolah untuk mempunyai data tentang hasil evaluasi kinerjanya, termasuk kekurangannya dilihat dari SPM maupun SNP. Hasil EDS ini dikaji dan ditentukan prioritasnya untuk dimasukkan dalam RPS atau RKAS yang berdasarkan keadaan dan kebutuhan nyata sekolah, baik untuk masa 4 tahun dalam RPS atau RKS maupun untuk masa tahunan dalam RAPBS atau RKAS. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan rencana atau program kerja sekolah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan evaluasi diri sekolah. Yang ketiga, bagaimanakah perencanaan program kerja sekolah berbasis evaluasi diri sekolah. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui tentang rencana atau program kerja sekolah. Yang kedua, evaluasi diri sekolah. Yang ketiga, bagaimana penyusunan program kerja sekolah yang berbasis evaluasi diri sekolah. Bab 2 pembahasan. A. Rencana kerja sekolah. Pengertian rencana kerja sekolah adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana kerja sekolah menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. Kepala sekolah membentuk tim kerja untuk menyusun rencana sekolah yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru BK atau konselor, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Rencana kerja sekolah adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan yang disusun oleh kepala sekolah bersama tim kerja yang bertugas untuk menyusun rencana kerja sekolah tersebut. 2. Tujuan, fungsi, dan manfaat rencana kerja sekolah. Tujuan penyusunan rencana kerja sekolah adalah sebagai berikut. Yang A. Menjamin agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. B. Memberikan arah kerja yang jelas tentang pengembangan sekolah. C. Acuan dalam mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. D. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. E. Mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkesinambungan. Fungsi dari RAKS sendiri ada 5, yaitu legitimasi, pengarahan, penetapan standar kualitas, kemudian untuk meminimalisir pemborosan sumber daya alam, kemudian meminimalisir ketidakpastian. Evaluasi diri sekolah. Pengertian, evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Hasil EDS digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek
yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS atau RKS dan RAPBS atau RKAS. Adapun tujuan evaluasi diri sekolah adalah yang pertama untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan, yang kedua mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian standar nasional pendidikan sebagai dasar untuk peningkatan mutu pendidikan, serta yang terakhir adalah untuk menyusun RKS atau RKAS sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Manfaat EDS untuk tingkat sekolah antara lain yaitu yang pertama, sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan dan peningkatan ke depan. Yang kedua, sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa yang akan datang. Yang C, sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengkaji peningkatan tersebut berjalan dengan baik, dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya. Yang terakhir, sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah. 3. Penyusunan dan pengembangan RKS. Penyusunan program kerja atau RKS adalah tahap awal dari seluruh aktivitas manajemen sekolah yang didahului dengan penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah. Prosedur penyusunan RKS adalah sebagai berikut. Penyusunan RKS diawali dengan pelaksanaan EDS. Dari hasil EDS ini kemungkinan diperoleh berbagai kekurangan atau masalah pada masing-masing standar. Dalam rangka penjaminan mutu, selama proses pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan monitoring secara internal oleh satuan pendidikan. Hasil evaluasi kegiatan digunakan sebagai peta mutu sekolah berikutnya, dan hasil tersebut digunakan sebagai dasar penentuan standar kinerja, dan selanjutnya juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja berikutnya. Dalam pengembangan RKS yang digunakan sebagai pengelolaan sekolah, maka perlu mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tinjauan dan rumusan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi yang A adalah KTSP, yang B kalender pendidikan atau akademik, yang C struktur organisasi sekolah, yang D pembagian tugas di antara guru, yang E pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, yang F peraturan akademik, yang G tata tertib sekolah, yang H kode etik sekolah, dan I biaya operasional sekolah. Bab 3 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, rencana kerja sekolah adalah salah satu komponen dari perencanaan program sekolah. Rencana kerja sekolah menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai dasar pengelolaan sekolah dalam mendukung peningkatan mutu lulusan. Yang kedua, tujuan rencana kerja sekolah adalah menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang ketiga, manfaat dari rencana kerja sekolah adalah sebagai kerangka acuan dalam pengembangan sekolah, dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah, serta bahan acuan untuk memajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Yang keempat, evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggara pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Dan salah satu keuntungan yang didapat sekolah dari EDS adalah sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyusunan program-program yang ada. Yang kelima atau yang terakhir, pengembangan RKS dilakukan setelah sekolah memetakan dan menyusun program prioritas dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dalam kurun waktu 4 tahun yang dijabarkan dalam program tahunan. Rekomendasi. Yang pertama, kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus mampu menentukan target capaian dan tonggak-tonggak keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja sekolah. Pelaksanaan perencanaan program sekolah lebih operasional dan terukur pencapaiannya. Yang kedua, kepala sekolah harus mampu memaksimalkan unsur-unsur dalam organisasi sekolah untuk melaksanakan EDS sebagai acuan pembuatan RKS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.